Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menemani podcast kali ini bersama dengan Dr. Ida dan Dr. Yuyus. Dalam kesempatan kali ini saya masih ingin menyampaikan lagi bahwa podcast Ruang Informasi ini merupakan podcast milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jawa Timur. Kita akan membahas terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hot issue yang sedang beredar di masyarakat, juga figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur, tentunya dengan santai di podcast Ruang Informasi. Telah hadir bersama saya di sini ada Dr. Ida Nuromdoni, SPP M Biomed, selaku Direktur RSP Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Dr. Ida. Selamat pagi Mas Fandi. Sehat Dr. Ida? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Juga ada Dr. Yuyus Dwi Prasetyo SPP sebagai dokter spesialis paru. Selamat pagi Dr. Yuyus. Selamat pagi Mas Fandi. Selamat pagi Dr. Yuyus. Nah, sebagai informasi teman-teman, RSP Manguharjo ini adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Madiun. Dihadirkan di Kota Madiun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien, terutama dalam mengentas masalah kesehatan paru-paru. Episode kali ini, dokter, kita akan ngobrolin tentang bahaya tuberkulosis, sebagai masalah kesehatan bagi masyarakat. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita tentang tuberkulosis, saya ingin tahu dokter, sebenarnya rumah sakit RSP Manguharjo ini tuh rumah sakit seperti apa? Terima kasih Mas Wandi. Sama-sama dokter. Rumah sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur itu merupakan rumah sakit miliknya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami merupakan salah satu dari 14 rumah sakit miliknya Pemprov Jatim, yang kebetulan kami terletak di Kota Madiun. Kami juga ada kakak kami, yaitu Rumah Sakit Sudono dan Rumah Sakit Umum Dungus. Kemudian dari sejarahnya RSP ini sebenarnya diawali dari sebuah klinik yang menangani tentang TB. Jadi dulu namanya adalah TB Center. Kemudian tahun 2010, 2012 itu berubah menjadi Balai Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Paru. Kemudian seiring dengan regulasi, BP4 itu statusnya menjadi Badan Umum Layanan Daerah. Ya. Kemudian tahun 2014 BP4 itu berubah menjadi rumah sakit. Dan itu rumah sakit paru, namanya Manguharjo karena terletak di Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun. Dan karena ini miliknya Pemprov Jatim, jadi tugas dari rumah sakit ini adalah untuk mendukung program-program terutama di bidang kesehatan Pemprov Jatim, visi maupun misinya Pemprov Jatim, yaitu mendukung program pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Ya. Karena secara nomenklatur kami adalah rumah sakit khusus paru, jadi program unggulan kami adalah di bidang penyakit paru dan pernafasan. Jadi di sini bukan hanya melayani atau kekhususan di bidang TB, bukan. Tapi kekhususan kami itu di bidang penyakit paru dan pernafasan, tapi kami juga mengembangkan layanan-layanan yang lain, seperti kasus-kasus penyakit dalam, kemudian kasus-kasus penyakit saraf. Kami juga mengembangkan layanan klinik tumbuh kembang anak, seperti itu. Kemudian dalam upaya mendukung program pemerintah sebagai program prioritas untuk penanggulangan penyakit TB, yang kami mempunyai prioritas unggulan itu adalah upaya untuk mengembangkan program-program layanan di bidang penanganan penyakit TB, termasuk pelayanan laboratorium. Dan alhamdulillah RS Paru Manguharjo ini ditunjuk sebagai lab rujukan uji silang pemeriksaan mikroskopis untuk wilayah seluruh provinsi Jawa Timur.
seperti itu. Itu baru ya dokter? Itu sudah lama, itu Sudah sudah lama. lama. Iya. Tapi cuma ada di rujukannya hanya di rumah sakit Paru Iya, ini. Manguharjo. Kemudian kami juga sebagai rujukan untuk pemeriksaan kultur Mycobacterium TB. Kemudian kami juga mengikuti atau mendukung program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan TB yang regulasinya ada di Pergub nomor 50 tahun 2022, bahwa upaya-upaya untuk pengendalian penyakit TB ini perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif, masif, dan progresif seperti itu. Berarti seperti yang dokter katakan tadi bahwa di rumah sakit paru ini tidak hanya tentang TB ya dokter ya. Iya. Karena penyakit paru itu setahu saya juga banyak ya dokter ya. Seperti itu, jadi bisa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mengenai paru-paru dan pernafasan di rumah sakit paru ini. Iya. Ngomong-ngomong tentang tuberkulosis, sebenarnya dok, tuberkulosis itu apa dok? Saya itu sering mendengar TBC, waduh teman saya nih kena TBC kayak gitu, langsung stigma saya kena TBC itu kayak waduh rek ojo deket-deket, jangan deket-deket seperti itu dokter. Sebenarnya tuberkulosis itu apa dokter? Ya. Jadi gini, jadi tuberkulosis itu nomor 1 dia adalah penyakit menular. Nah, ya itu ya benar tadi teman-teman, jangan deket-deket. Nah, ini kan karena memang penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis namanya. Nah, dia menularnya lewat batuk, lewat bersin, lewat udara. Kita ngomong nih, kalau kumannya banyak di parunya itu bisa mengeluarkan kuman TBC-nya. Nah, dia pertama kali masuk ke tubuh kita melalui paru. Nah, terus dari paru nanti kalau dan tubuhnya menurun, dia menyebar ke semua organ. Nah, TBC ini kalau tidak ditangani dengan tepat, dia bisa menyebabkan kematian. Nah, tadi benar temannya, jangan dekat-dekat. Memang karena penyakitnya menular. Stigmanya dulu ini adalah penyakit guna-guna. Oh iya, betul. Nah, stigmanya dulu penyakit guna. Kenapa? Makanya orang malas untuk berobat, malas untuk takut mungkin ya dokter ya. Karena Makanya juga saya kasihan karena teman-teman juga mungkin kayak kan nggak boleh jangan dekat-dekat, nanti takutnya yang menderita tuberkulosis itu kayak kena mentalnya, kena psikisnya itu tambah down atau bagaimana dok itu dok? Oh iya benar itu. Pasti sebenarnya. ya dok ya. Itu pasti sering jadi pertanyaan di pasien-pasien itu, kalau yang dok nanti pekerjaan saya bagaimana? Ada yang curhat, ada dok nanti dari perusahaan saya harus libur dulu, cuti dulu berapa bulan untuk menyelesaikan penyembuhannya. Ada curhat seperti itu. Terus saya bilang, ini sebenarnya ndak kerja, cuman disediakan ruang khusus. Nah, terus si pasien ini dia sebisa mungkin jangan, kalau ketemu orang banyak pakai masker, dan ruangannya kalau bisa tersendiri dulu, seperti itu. Pun ketika kita misalnya terdiagnosis penyakit tuberkulosis, kita misalnya di kerjaan atau di luar, apakah boleh menyembunyikan atau kita ngomong aja aku kena TBC nih atau gimana dokter? Kan kebanyakan orang juga pasti, ini kalau saya ya dokter, kalau di posisi saya pasti kan takut kalau ngomong ke orang banyak kalau saya ini kena TBC loh kayak gitu kan. Takut dok. Iya, sebenarnya saya ya enggak usah mesti. Iya. Enggak usah woro-woro saya kena TBC. Jangan. Ya, yang penting dia sendiri mengerti cara penularan penyakit ini seperti apa, supaya orang lain tidak tertular. Nah, dia harus menjaga dirinya sendiri. Gimana caranya teman-temannya itu nggak sampai tertular. Nanti kalau teman-teman tertular juga itu nanti jadi lingkaran setan. Jadi dia sembuh, temannya sakit, nanti temannya yang sakit bisa menularin ke dia sendiri. Jadi kan karena penularannya gampang banget ini. Lewat batuk, lewat bersin seperti itu. Yang penting dia sadar. Enggak usah cerita, aku sakit ini. Jangan, nanti malah kalau cerita malah dijauhin sama teman-temannya. Yang penting gimana caranya aku ini sakit. Gimana supaya sakit saya itu tidak menular ke
yang lainnya, tidak menular ke teman-teman Pada saya. prinsipnya masih boleh ya dok, kayak misalnya ketemu atau mungkin bekerja di sekolah, misalnya di sekolah atau di kantor, kalau misalnya kita sudah terkena penyakit TBC, masih boleh beraktivitas seperti normal seperti biasanya, atau bagaimana dok? Atau mungkin harus pakai masker yang double-double atau bagaimana dok? Sebenarnya untuk aktivitas seperti biasa sih sebenarnya tidak ada masalah selama fisiknya dia masih bisa untuk bekerja. Cuman ya itu tadi yang sekarang yang ditakutkan adalah ini penularannya. Nah, penularannya. Kalau mau dia ini ya jujur ke bosnya aja, ke atasannya langsung. Saya ada sakit ini, bisa enggak saya tetap bekerja? Kalaupun tetap bekerja saya paling enggak di ruangan yang sementara di ruangan yang terpisah atau ruangan yang terbuka, jangan di ruangan yang ter-AC. Tergantung sama orangnya ya dokter ya. Tergantung sama pimpinannya juga sih. Kalau pimpinannya biasanya ada juga yang pimpinannya ya udah kamu sembuhkan dulu sampai kamu dinyatakan benar-benar sembuh. Itu kalau pimpinan yang baik. Takut dikeluarkan. Iya, makanya kan kadang takut dikeluarkan kalau misalnya kayak punya penyakit seperti itu terus masih berkeliaran kayak gitu kan dokter ya. Nah, ini saya baca-baca artikel nih dok. TBC itu salah satu yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia dan menjadi tantangan global. Secara data di RSP Manguharjo ini berapa banyak pasien yang berkunjung atau berobat di RSP ini dokter? Ya, terima kasih Mas Fandi. Iya, sama-sama. Jadi kalau untuk target untuk temuan kasus di RSPM ini kami ditarget oleh Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Provinsi. Kota Madiun. Oh, Kota Madiun. Iya. Jadi memang ada sistem kolaborasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Karena wilayah kami itu di Kota Madiun, kami itu ada target untuk temuan kasusnya sekitar 1.500 pasien. Tapi secara data realnya kami hanya untuk tahun 2023 kami hanya mendapat kasus sekitar 900-an, nggak sampai 1.000. Jadi temuan kami hanya sekitar 70 sampai 80%. Yeah. Itu dari tahun ke tahun naik atau turun? Harusnya temuannya itu semakin banyak semakin bagus seperti itu. Semakin ya. banyak semakin bagus karena semakin banyak yang ketahuan. Iya, semakin ketahuan jadi rantai penularannya bisa diminimalisir. Iya. Kemudian harusnya targetnya itu di atas 91%. Tapi temuan kami baru sekitar 70 sampai 80%. Karena kembali lagi masih banyak masyarakat yang masih belum mau berobat atau belum mau. Iya, mereka belum sadar atau mungkin ini hanya menganggap gejala yang dirasakan itu batuk biasa. Seperti itu. Obat-obat yang di apotek biasa gitu. Padahal dari gejalanya tadi sudah disampaikan dokter Yus ya, gejalanya batuk, diantaranya mungkin seperti itu, batuk lebih dari 2 minggu. Kadang kita pun masih abai 2 minggu. Mungkin batuk karena capek seperti itu ya. Atau kemarin minum es gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang gejala dok, gejalanya apa aja dok? Tadi kayaknya belum ya. Iya belum gejala gejalanya. ya. TBC itu apa dok? Kalau batuk biasa kan saya masih beli obat mungkin di apotek ya, batuk aja kayak gitu. Tapi gejalanya TBC itu apa dok? TBC itu gejala utamanya nomor satu adalah karena dia menyerang paru ya. Gejala utamanya nomor 1 adalah batuk. Batuk lebih dari 2 minggu. Batuknya biasanya berdahak, ada dahaknya biasanya. Terus selain batuk, dia biasanya disertai dengan juga satu nafsu makannya menurun. Berat badannya menurun juga, tambah kurus. Nah, kalau gejalanya tambah berat lagi, bisa disertai nyeri dada, bisa disertai dengan sesak nafas. Itu gejalanya TBC seperti itu. Tapi kuncinya adalah di batuk 2 minggu itu tadi. Batuk 2 minggu, sudah berobat kemana, tidak sembuh-sembuh, disertai nafsu makan menurun, berat badan tambah kurus, itu ya harus kita mulai hati-hati. Jadi pasien-pasien itu harus mulai sadar. Ini jangan-jangan bukan batuk biasa ini. Sudah diobatin kok tidak sembuh-sembuh, waktunya memeriksakan ke rumah sakit supaya segera ditangani lah ya dokter ya. Baik, pembicaraannya semakin menarik semakin kesini, tapi sepertinya kita harus break sejenak di segmen ini. Iya, semakin panas karena juga saya kepo tentang penyakit tuberkulosis dokter sebetulnya ya. Jangan kemana-mana Sobat Jatim karena podcast Ruang Informasi sesaat lagi akan kembali lagi. Terima kasih.
Selamat datang di Rumah Sakit Paru Manguharjo, Madiun. Rumah Sakit Paru Manguharjo berada di pusat kota Madiun, terletak di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan PT Inka. Rumah Sakit Paru Manguharjo merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan landscape rumah sakit yang mempunyai banyak taman dan pepohonan, kami berharap bisa memberikan pelayanan dan kenyamanan maksimal kepada masyarakat Indonesia. Kapanpun masyarakat membutuhkan kami, melalui tenaga kompeten terbaik Rumah Sakit Paru Manguharjo, kami akan selalu hadir menemani Anda. Rumah Sakit Paru Manguharjo berupaya meningkatkan pelayanan terutama dalam membangun institusi kesehatan menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBAM. Berbagai strategi dalam mewujudkan WBK dan WBBAM telah dilakukan di semua lini pelayanan. Rumah Sakit Paru Manguharjo luar biasa. Zona integritas pasti. Korupsi gratifikasi pungli Dokter, saya masih mau mengulik lagi tentang gejala yang tadi saya masih belum puas dokter, karena kan terjeda break segmen tadi. Mungkin bisa jelaskan lagi dok gejala-gejalanya yang tadi. Gejalanya yang pertama, gejala utamanya ya Utama paling utama. karena ada yang menyerang di paru ya batuk. Batuknya seperti apa dok? Karena kan Batuknya batuk bisa biasa. yang paling sering batuknya berdahak. Biasanya batuknya berdahak, ada dahaknya. Terus batuknya biasanya lebih dari 2 minggu. Batuknya lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak, terus disertai dengan gejala lainnya. Biasanya ada, kalau sampai gejalanya lanjut bisa disertai nyeri dada. Terus yang paling utama juga gejalanya ini, nafsu makannya menurun. Sehingga berat badan juga ikut Berat badannya susut. otomatis juga ikut turun. Terus panas juga, demam biasanya tidak sampai tinggi gitu, enggak. Biasanya demam sumber-sumber aja. Sebetulnya Terus banyak ya dok ya banyak gejalanya. gejalanya. Tapi yang khasnya itu ya batuk 2 minggu, nafsu makan menurun, berat badan tambah kurus, itu khasnya. Kalau ada gejala seperti itu segera Jadi periksakan mungkin aja. untuk pemirsa di rumah yang merasakan gejala-gejala seperti itu, jangan takut itu TBC atau bukan, periksa aja lah. Periksa Siapa tahu kan, dulu. siapa tahu nanti kan kita bisa mungkin bersama-sama untuk menangani dengan cepat seperti itu ya dokter ya. Ya, betul. Nah, dengan gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Yuyus, apa saja pelayanan TB yang dapat di masyarakat dapatkan di Rumah Sakit Paru ini dokter? Oh iya. Untuk pelayanan TB di Rumah Sakit Paru Manguharjo ini, pelayanannya tentu pemeriksaan oleh dokter, kemudian screening dengan pemeriksaan sputum dahak. Dahaknya diperiksa apakah itu mengandung kuman TB atau tidak, seperti itu. Menggunakan tes cepat molekuler. Ya, jadi cepat itu hanya maksimal 2 jam sudah jadi. Kemudian bagi fasilitas kesehatan yang belum mempunyai alat TCM tersebut, bisa menggunakan pemeriksaan mikroskopis pewarnaan bakteri tahan asam. Selain itu kami juga ada layanan untuk pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan kultur. Kultur itu dari dahak itu dibiakkan di media tertentu, apakah itu tumbuh atau tidak bakterinya. Dikembangkan. Ya, jika tumbuh itu berarti sudah jelas itu. Walaupun bakterinya hanya satu, ketika
ditanam, dibiarkan dia tumbuh, berarti dia sudah pasti dia TBC seperti itu. Kemudian ketika pasiennya tidak bisa berdahak, bisa dilihat dari gejala klinis tadi yang disampaikan Dr. Yuyus, kemudian dari pemeriksaan radiologi foto ronsen dada seperti itu ya. Kemudian yang terpenting adalah ada riwayat kontak atau tidak. Ya, ada investigasi kontak. Jadi ketika dalam satu keluarga atau dalam suatu komunitas, mungkin komunitas di pekerjaan, ada yang terdiagnosis TB, nah itu harus dilakukan mitigasi, investigasi kontak dengan dilakukan screening, ya screening. Mungkin dari gejalanya bisa dilakukan pemeriksaan tadi ya, atau dari sputum atau dari radiologis, atau juga dengan pemeriksaan mantuk tes, ya mantuk tes itu untuk mengetahui apakah di dalam tubuhnya itu sudah terinfeksi oleh bakteri TB, tapi mungkin dia belum bergejala. Jadi dia belum menjadi sakit tapi sudah terinfeksi. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan temuan tadi, angka temuan, kami ya memang di semua daerah di layanan kesehatan ataupun di suatu organisasi kesehatan itu masing-masing mempunyai atau ada target untuk temuan kasusnya. Ya, temuan kasus sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk assessment. Jadi harus mengenali tadi yang disampaikan Dr. Yus tentang gejalanya, apakah ada gejala respiratorik, apakah ada gejala sistemik, ya. Mungkin orang awam pahamnya itu batuk darah. Oh, batuk darah kalau dulu ngertinya disantet gitu ya. Gitu ya. Takut. Nah, ada suatu metode itu untuk assessment mandiri, self assessment. Ini inovasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Prof. Erwin, itu membuat sebuah aplikasi yang bernama eTB, Early Deteksi TB secara mandiri, ya. Jadi itu tanpa download, tapi langsung buka aplikasinya Bitly eTB, Pemprov Jatim. Nah itu sudah ada menu-menu terkait dengan gejalanya apa saja. Nah ketika dari assessment itu semuanya ada, kita harus segera berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi ada gejala. Poin yang terpenting dari aplikasi tersebut, kita bisa mengenali gejalanya. Apakah kemudian yang kedua tentang riwayat kontak, apakah kita ada riwayat kontak, ya. Kemudian yang ketiga faktor resiko. Dari aplikasi itu sudah mencantumkan 3 poin itu, sudah mengcover 3 poin itu. Apakah ada faktor resiko? Faktor resiko misalkan orang-orang yang imunokompromis, misalkan mempunyai penyakit komorbid, penyakit diabetes, ya, kemudian penyakit kanker, penyakit gagal ginjal atau kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan mudah tertular penyakit TBC. Dan kenapa kita harus giat sekali secara intens, secara masif dan agresif, kita harus memaksimalkan untuk menemukan kasus TB, pasien-pasien TB, karena untuk memutus rantai penularannya. Dan juga mungkin untuk self assessment tadi sangat membantu banget ya. Iya. Digital banget berarti ya dokter ya, ada terobosan sangat luar biasa. Sudah bisa klik di Google, Bitly itu sudah muncul menu-menu. Muncul self assessment, nanti kalau misalnya dirasa oh ini saya kayak harus berobat, langsung berobat aja. Cuman ini harus segera atau secara intens juga disosialisasikan ya ke semua masyarakat, mungkin melalui advokasi, melalui koordinasi lintas sektor seperti itu ya. Jadi tidak hanya di layanan kesehatan, tapi di OPD-OPD lain non kesehatan juga harus mengenali, bisa self assessment atau mengenali secara dini apakah pasien atau orang tersebut terdiagnosis atau mempunyai gejala TB. Nah, untuk ngobrol tentang orang yang terdiagnosis TB, siapa saja dok yang paling berpotensi dapat
mendapatkan penularan penyakit tersebut? Yang nggak kena sakit TBC. Iya. Jadi orang yang berpotensi untuk kena TBC itu tadi resiko terkena TBC tadi sudah disampaikan dokter Ida tadi. TBC. Jadi intinya semua penyakit infeksi itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita kalau daya tahan tubuh kita bagus. Nah, kuncinya di situ daya tahan tubuh. Nah, biasanya faktor resiko yang paling sering orang-orang dengan daya tahan tubuh yang jelek atau daya tahan tubuh yang belum terbentuk dengan sempurna. Siapa itu? Satu pada balita biasanya, anak-anak di bawah 5 tahun. Atau orang-orang dengan penyakit imunokompromis. Imunokompromis itu penyakit-penyakit dengan daya tahan tubuh yang jelek. Biasanya pada orang-orang dengan HIV, ODA, orang dengan HIV AIDS itu satu, orang dengan penyakit keganasan atau orang dengan penyakit ginjal. Pokoknya orang dengan daya tahan tubuh yang jelek itu resiko untuk kena TBC itu besar sekali. Terus selain itu juga ya tadi kontak eratnya itu juga. TB laten tadi dokter ya. Kontak erat itu orang yang dekat dengan penderita TBC. Disebut erat, dia sering kontak dengan penderita TBC tersebut. Siapa kontak eratnya itu? Biasanya ya orang-orang yang tinggal satu rumah, orang-orang yang tinggal di satu lingkungan pekerjaan. Nah, itu kita sebut kontak erat. Nah, kontak erat ini yang kita harus juga kejar nih. Kita harus, kalau dulu kan yang dikejar adalah gimana cara menyembuhkan yang sakit. Nah, sekarang program yang terbaru ini gimana kontak eratnya ini untuk jangka panjang jangan sampai menjadi sakit. Nah, itu yang harus kita tangani juga. Nah, itu kita sebut yaitu tadi TB laten. TB laten itu adalah orang yang terinfeksi TBC, cuma dia tidak sakit. Nah, jadi kuman masuk nih. Kuman masuk ini apa yang terjadi? Ada dua. Kuman masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita terinfeksi. Berikutnya ada dua yang terjadi, sakit atau tidak sakit. Nah, yang sakit ini biasanya pada orang yang itu tadi daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu diobatin sembuh. Kalau yang tidak sakit tapi ada infeksi, kita sebutnya TB laten. Nah, kita beri pengobatan pencegahan biar nanti kedepannya dia mengurangi risiko untuk jadi sakit. Jadi kembali siapa yang beresiko yaitu tadi anak-anak, penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh sama kontak eratnya. Mungkin lansia juga. Lansia juga. Lansia. Kontak erat mungkin juga dokter juga kali ya dokter. Oh iya, mungkin pasti kalau iya, teman-teman makanya. di sini Ini malah dokter dekat sekali Jadi, sama penderita. Mungkin gitu, kita dokter. TB laten ya. iya, ini TB laten. Mungkin kalau jadi nama tes mantuk tadi, tes Iya. mantuk itu untuk melihat dia ada infeksi TB atau enggak. Mungkin kalau teman-teman di sini yang langsung berhadapan dengan pasien, Iya. Tapi tentunya dokter ada SOP kan dokter ya, maksudnya masker atau bagaimana Oh, ya, untuk ya. menggunakan APD. masker kan hanya sebagai pencegahan aja. Tapi yang namanya pencegahan kan tidak menjamin 100%. Betul. Iya. Apalagi kan kita setiap hari kontak. Iya makanya dokter. Nah, Tapi dia langsung kontak maksudnya erat banget malahan. Banget. Iya mengutak-atik pasien seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu di tempat lain, tempat umum. Iya makanya kayak di coffee shop mungkin Ya. kita kan nggak tahu dok, ini orang ini terkena TBC atau enggak, tiba-tiba dia bersin atau bagaimana kan kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi yang penting itu adalah imun berarti ya dokter. Ya, Imun kita tuh harus imun. kuat, olahraga mungkin dokter. Betul. Olahraga supaya menghindari, kan kita nggak tahu di tempat umum, di bis atau di kereta orang yang terkena penyakit kita nggak bisa screening satu-satu juga ya dokter ya. Di pesawat mungkin. Iya makanya itu. dokter. Sebenarnya budaya COVID itu bagus loh. Iya ya. Kan pakai masker terus. Semua pakai masker. Kayak jaga jarak gitu, nggak usah deket-deket sama saya. Karena kan cara penularannya kan sama. Iya. Kayak COVID. Jadi Kesadaran untuk menggunakan masker itu kan rendah. Apalagi dia sudah tahu dia sakit TB tapi dia nggak mau pakai masker. Jadi mungkin ya sudah saya sakit biar orang lain tertular. Nah itu kan jahat ya. Iya. Nah, itu. Sebenarnya ya kayak prinsip orang merokok itu. Kalau sakit ya sudah sakit untuk dirimu sendiri, jangan berbagi sakit ke orang lain. Nah, itu budaya yang harus kita bangun untuk tidak berbagi penyakit ke orang lain. Oh, ya
Ya dokter, untuk secara medis ketika ada orang yang terkena penyakit TBC, penanganan awal apa dokter yang dilakukan untuk dari tim dokter sendiri? Terkena orang ini sudah terkena TBC, mungkin dikasih obat atau diapakan gitu dokter? Ya, jadi untuk penanganan TBC yang jelas nomor satu, penderita TBC itu harus disembuhkan. Untuk menyembuhkan penderita, biar tujuan dia disembuhkan, biar penyakitnya tidak menyebar kemana-mana, tidak menularkan kemana-mana. Cara penyembuhannya, insya Allah TBC ini sudah ada obatnya. Sudah ada obatnya, insya Allah bisa sembuh. Namanya ada obat antituberkulosis namanya, OAT. Itu harus diminum selama paling sedikit selama 6 bulan. Tidak boleh putus, harus teratur. Kenapa tidak boleh putus, harus teratur? Karena kalau kuman TBC itu sudah ketemu obat, wah dia jadi bermutasi nantinya. Kalau dia kambuh lagi, bisa resikonya kumannya jadi kebal terhadap obatnya. Makanya ini selalu kita wanti-wanti ke pasien, selalu kita bilang, insya Allah sudah ada obatnya, bisa sembuh, tergantung jenengan sendiri. Harus teratur minum obatnya, makan yang banyak, istirahat yang cukup, jangan terlalu capek, insya Allah nanti bisa sembuh. Kalau ada penyakit komorbid juga diatasi komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta, seperti diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain, itu juga harus diatasi. Jadi pengobatan nomor satu yang utama ya dengan obat. Plus nutrisinya juga harus terjamin. Itu Mas Wandi. Oh iya, berarti kembali lagi tentang knowledge-nya masyarakat ya dokter ya, kayak kurangnya informasi, mungkin edukasi tentang penyakit TBC. Nah, mungkin upaya rumah sakit RSP Manguharjo ini dalam memberikan edukasi itu apa dokter? Mungkin ada atau? Ya, terima kasih Mas Pandi. Sama-sama, Jadi dokter. Rumah Sakit Paru Manguharjo ini mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi upaya kesehatan perorangan. Jadi perorangan itu yang kita melayani pasien, kemudian melakukan pemeriksaan dan pemberian pengobatan atau kuratif, sifat kuratif. Kemudian kami juga ada tugas pokok yang lain, yaitu di bidang kesehatan masyarakat atau UKM atau kesehatan yang berbasis komunitas. Nah, di situ ada peran, ada fungsi juga terkait dengan penelitian dan pengembangan. Kemudian juga kami ada promkes, promosi kesehatan. Nah, itu yang peran kami dalam upaya untuk mendukung program pemerintah dalam upaya untuk eliminasi TB dan juga mensukseskan program TB Indonesia Bebas TB tahun 2030 ya. Jadi kami setiap momen, setiap bulan itu ada program-program kesehatan atau penyuluhan PKRS kepada pasien. Kemudian kami juga ada edukasi melalui media sosial, podcast seperti itu. Dan kami juga ada forum komunikasi publik. Itu kami sisipkan terkait dengan TB. Tidak hanya TB sebenarnya yang kita edukasi, tapi penyakit paru dan pernapasan, penyakit TB dan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian kami jejaring dengan lintas sektor, dengan dinas pendidikan, misalkan yang sudah kami laksanakan beberapa waktu lalu itu terhadap anak-anak SMA dan SMP pramuka ya. Pramuka kami sosialisasikan terkait dengan penyakit pernapasan, terkait dengan penyakit TB. Kemudian juga selain siswa atau dinas pendidikan, kami juga bekerja sama dengan PKK, karena PKK itu ada bidang tertentu yang menangani tentang kesehatan, bidang kesehatan. Pokja 4 kalau tidak salah ya, Pokja 4 ya, itu sebagai agen kesehatan ya, agen kesehatan termasuk pramuka tadi, kemudian PKK, agen kesehatan di masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kami bahwa apa yang sudah kami berikan bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk di RSP sendiri ini, untuk kemudahan pelayanan pengobatan, apakah
apakah sudah tercover BPJS atau bagaimana dokter? Oh iya, kalau untuk pelayanan itu selama pasien atau masyarakat itu mempunyai penjaminan pembiayaan ya itu bisa dimaksimalkan. Ya, baik itu BPJS atau asuransi atau yang lain, monggo bisa dimanfaatkan di sini. Kami memfasilitasi semuanya. Bahkan pasien yang tidak mempunyai penjaminan pun kami tidak boleh menolak pasien. Nah, itu. Karena tugas kami itu melayani masyarakat. Tugas kami melayani masyarakat sehingga masyarakat yang punya masalah tentang kesehatan ya kami maksimalkan, bisa kami layani secara komprehensif, tentu sesuai dengan bidang kami atau fasilitas yang kami miliki di sini. Ya, untuk dokter, makasih dokter. Untuk dokter Yuyus, untuk pencegahan dok, apa yang bisa kita cegah untuk penularan TBC ini dok? Pencegahannya ya sama, sebenarnya kita sudah belajar kayak COVID kemarin. Jadi kalau kita bicara pencegahan, kita harus tahu dulu ini penyakit cara menularnya seperti apa. Berarti penyintas pun dapat menularkan dokter? Oh, enggak. Oh enggak ya? Nah, kalau penyintas itu kan dia sudah diobatin, sudah bersih gitu. Sudah sudah inaktif bersih, ya. sudah Oh, diobatin, Inaktif. dicek lagi selama 2 bulan, dicek mikroskop kumannya. Biasanya setelah 2 bulan negatif kumannya. Nanti setelah akhir bulan dicek lagi kalau negatif. Nah, kalau sudah kumannya negatif, ini sudah kita nyatakan sembuh dan juga kemungkinan menular sudah tidak ada karena kumannya kan sudah negatif. Kalau negatif gimana cara kumannya? Kan tidak ada kumannya. Meskipun dia batuk, kalau tidak ada kumannya kan juga tidak akan menularkan. berarti kita memang harus kalau memang sudah sembuh kita nggak boleh lah untuk ini dulu pernah kena TBC, kalau kita nggak usah deket-deket. Tapi kan memang dia sudah sembuh ya dokter ya, berarti kita biasa aja gitu ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Sebelum ditutup saya ingin ada closing statement dari dokter Ida, mungkin bisa dari manajerial, dan dokter Yuyus dari sisi medisnya, seperti itu. Monggo. Ya. Dokter Yus dulu mungkin. Dokter Ida. Oh ya. Dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret, ini merupakan momen yang sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB di Indonesia dan di dunia. Mari kita sukseskan Indonesia bebas TB tahun 2030. Kami harus bekerja sama bahu-membahu untuk mendukung program tersebut. Mari kita temukan, mari kita obati sampai sembuh. TOS TB, RSPM melayani sepenuh hati. Mungkin dari dokter Yuyus closing statementnya untuk pemirsa yang ada. Baik Mas Fandi. Iya. Jadi gini, kalau saya sebagai dokter ya, jadi kalau ada pasien-pasien yang merasa ada gejala-gejala seperti itu, jangan takut untuk periksa ke rumah sakit. Semakin cepat ketahuan, semakin cepat diobati, semakin potensi menularkan ke yang lainnya juga lebih rendah. Karena untuk pemberantasan TBC ini kan juga tidak bisa hanya pemerintah aja. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif juga untuk membantu gimana caranya TBC ini biar selesai tahun 2030 ya. Ini TBC selesai. Kalau hanya pemerintah aja ya tidak akan selesai, harus bantu masyarakat. Kalau ada gejala segera periksakan. Kalau ada keluarganya yang menderita sakit TBC, monggo silakan keluarganya untuk diperiksakan juga ke rumah sakit. Jangan-jangan juga ada TB latennya juga nanti. Kalau TB laten juga segera ditangani juga. Mungkin itu aja. Dan jangan khawatir, insya Allah TB bisa sembuh. Gitu. Sekali lagi dokter, terima kasih banyak atas waktunya dokter Ida dan dokter Yuyus. Kesempatannya Sama-sama. senang Mas dapat Fandi. ngobrol tentang tuberkulosis dengan panjenengan semua, dan banyak sekali insight yang saya dapatkan karena saya langsung mewawancarai dokter-dokter di sini yang sangat luar biasa ini. Dan pun demikian untuk pemirsa yang ada di manapun kalian berada juga mendapatkan insight yang sama seperti yang saya dapatkan di sini. Nah teman-teman, bila ada ide atau saran bisa langsung ke kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe dan komen di channel kami di MMC Kominfo Jawa Timur.
Saya Yohanes Fandi dan seluruh kru dari bidang informasi publik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.